Saya kasih 3 poin di sini untuk Anda bawa pulang. Gimana kita memetakan rohani setiap keputusan. Ya. Nomor 1 tadi, memetakan secara rohani sebelum memutuskan apa-apa. Itu yang saya maksudkan dengan cita-cita. Petakan dulu. Tujuanmu apa? Misalkan banyak orang sekolah itu gak tahu petanya. Gak tahu. Nah di sini kesalahannya. Sebelum memutuskan, dia gak petakan. Nanti cuman tinggal jalan doang, ya sudah ke bawah arus. You are just going through the motions. Paham ya maksudnya going through the motions? Banyak anak muda, saya kasih contoh ya, ini juga suatu tips yang berharga untuk papa mama. Banyak anak muda ketika sudah masuk ke kuliah, dia mulai panik di usia berapa? SMA 3. Wah, gak tahu. Baru mikir. Kalah sama liburan. Liburan tuh sudah diangankan bertahun-tahun. Suatu hari ya aku mau ke mana. Kita baru mikir. Nanti ya, mikir gak mikir, mesti kuliah. Disitulah banyak orang kehilangan susu madu. Karena dia tidak pikirkan kirbatnya dulu. Kesalahan kita adalah kita too late. Nomor 1 tadi muncul kan. Kita tidak petakan secara rohani. Sebelum memutuskan apa-apa. Dalam memetakan secara rohani, tanya pertanyaan yang wahid itu. Apa cita-citamu? Jangan aji mumpung, saya buang beasiswa. Karena buat apa beasiswa itu untuk saya? Saya mau jadi pendeta kok dikasih beasiswa misalnya di engineering. Buat apa? Saya gak sayangkan berapa ribu dolar. Karena $1.000 itu kalau saya setia dalam panggilan saya, itu bukan masalah nantinya. Jangan jadi orang yang cetek ilmu, dangkal pikiran. Pikirkan ke depan. Petakan dulu sebelum memutuskan apa-apa. Kebiasaan daripada anak kami, keluarga kami adalah, waktu Vanessa anak saya yang pertama sekarang kan lulus semester terakhir ini nanti bulan 5 pulang kembali for good ke Indonesia. Dari dia lulus SD, saya dan istri saya terutama dorong anak pertama kami untuk mulai clipping. Bahasa lama nih ya, clipping. Universitas-universitas yang dia tuju dan jurusan-jurusan. Mulai, dia harus. Jadi dari sejak lulus SD, dia udah mikirin dia mau apa. Ada beberapa hal, ternyata 1 dari 3 yang dia cetuskan itu jadi hari ini, dia di media. Dia belajar. Sekarang dia kerja di TBN. Disayangi, padahal cuma part time di sana, maunya magang, mereka yang paksa harus bayar dia. Tapi dia gak bisa ditahan, dia harus pulang. Dia berada di television broadcasting network yang terbesar Christianity di seluruh dunia. Dia di situ. Dari sejak kecil. Kalau Jeremy juga dari sejak kecil, dari sejak SD. Mau jadi pendeta. Saya uji. Dan saya mulai bawa dalam pelayanan, mulai di grooming ke sana. Dan saya beritahu sama dia untuk jadi pendeta Jer, kamu gak boleh pacaran. Kamu kuliah dulu. Gak boleh. Nanti suatu hari Tuhan pilih. Siap Dad. Tidak gampang, tapi dia sampai sekarang tetap tekun. Sekarang sudah menjadi sophomore, menjadi mahasiswa semester sudah tahun kedua di Tulsa, Oklahoma, belajar jadi pendeta. Dan kedua, anak ketiga, Warren. Barusan saja janjian sama kami, sekarang masih di SMP. Barian tidak lama yang lalu kita janjian tanggalan. Tanggal berapa dia datang, dia kasih presentasi di depan papa mamanya, universitas apa yang dia mau ambil jurusannya, di mana dia harus riset. Orang sekarang bisa Google kok segala-galanya, suruh Google yang benar, kita yang terarahkan Google apa. Dijelaskan dia mau masuk universitas A di negara A, atau universitas B di negara itu. Dia beritahu. Dan dia harus memberitahu, bahkan fee-nya di sana, semuanya dia yang cari tahu. Dia masih SMP. Barusan berapa minggu yang lalu, kami duduk, dia memberi presentasi. Dan saya beritahu, dan saya kasih ancaman. Kalau sampai meleset, kamu tidak kerjakan PR, papa akan marah. Papanya tidak pernah marah, tapi kalau untuk ini akan marah. Ya, siapin semua. Petakan dulu. Jadi apa nanti terserah. Petakan dulu. Saya terus terang paling gak suka kelihatan anak muda bertanya, halo ya mau jadi apa? Tidak tahu, mau sekolah apa? Tidak tahu. Itu bukan anak saya tidak bisa ngomong. Dari kecil anak-anak kami ajari. Kalau kamu ditanya sama om, tante mana mau jadi apa? Jadi pilot, astronot, terserah ngomong lebih. Jangan hihihi. Kamu masa mau jadi hihihi? Mau ngalahkan Amori pakai spirit hihihi, mana bisa?
Hidup itu kejam nak, papa mamamu gak kejam. Kalau papa mamamu gak tegas, hidup akan kejam sama kamu. Nanti pada saat itu kamu akan menyesali jadi anak papa mama. Kok papa mamaku gak tegasi aku? Nanti Amori akan berkata, mau jadi apa? Dia datang langsung mentung itu Amori. Hidup akan mementungmu. You harus tough. Ini Amoriku. Ini harus kutaklukkan. Yeriko dulu. Miliki itu. Buat apa kita doa kalau kita tidak bisa punya itu? Kalau kita hanya going through the motion, kenapa kita akhir tahun doa dulu, awal tahun kita berdoa pula? Breakfast with God contohnya kita datang ke hadirat Tuhan, karena we want to know. Kita nggak bisa tahu masa depan kita, tapi kita harus tahu persiapan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Api turun nggak tahu. Turun nggak turun gua nggak tahu. Elia siapkan semua mezbahnya dengan kayu bakarnya semuanya siram supaya nanti kalau dari Tuhan mimpi itu nggak asal-asalan. Saya nggak mau kasih mimpi yang kecil supaya nanti kalau turun tuh orang tahu tuh api beneran dari sorga bukan api yang kuciptakan. Luar biasa, dia siapkan kapan turunnya nggak tahu, dia hanya berdoa. Petakan, we want to know. CG juga sama. Jangan cuman kita jalanin CG, oh ya sudah nanti kalau ada yang tergerak, nggak ada yang tergerak. Coba lihat itu 3,5 tahun Yesus berdarah-darah atau enggak? Sebelum di kayu salib berdarah-darah sama murid-muridnya. Berantem soal ini. Tapi Yesus sudah punya rencana atas hidup mereka. Mereka gak bisa lawan takdir itu. Petrus akan menjadi batu karang yang teguh, bukan lagi Kefas. Tuhan sudah tentukan satu-satu. Mereka semua jadi leader. Puji Tuhan yang mentori Yesus. Coba kalau yang mentori kita gak siap gitu, itu semua 12 jadi nelayan kembali. Ada orang yang ngotot dari sebelah sini. Kalian semua akan kuarahkan mengalahkan Amorimu. Untung ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus, saya hari ini nggak ada di sini hari ini. Ada Yesus yang ngotot, bukan memaksakan kehendak. Ada Yesus yang menyatakan kehendaknya kepada saya. Kita harus bisa menyatakan kehendak kita. Jangan hanya memimpin CG atau company atau apa orang lain dibiarkan. Nanti kalau salah baru tegur, nggak boleh begitu. Kita harus grooming mereka. Petakan dulu sebelum membuat keputusan. Petakan jauh hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. 2. Menimbang metode dan cara terbaik untuk melakukannya. Itu yang disebut di sini, apa itu? Bukan hanya untuk menyelidiki negeri, kalau itu memetakan. Ini adalah menentukan tentang jalan mana yang kita lalui. Selalu menimbang-nimbang metode dan cara terbaik untuk melakukannya. Aku itu di sini mau mencapai hasil ini. Apakah jalan satu-satunya ini atau ada jalan yang lebih baik enggak dari itu? Harus memakai segenap akal budi kita. Nggak boleh asal-asalan. Kita harus berdoa sama Tuhan, Lord, show me the way. Ada beberapa hal yang harus Anda putuskan di tempat. Tapi jangan percaya bahwa segala sesuatu harus diputuskan segera. Ada hal tertentu yang Anda bisa bilang begini jikalau ditanya. Bilang aja, tunggu, saya akan doakan ini dan diskusikan. Kalau saya nggak bisa mengambil keputusan di tempat, itu pasti sesuatu yang saya harus gumulkan. Apa yang saya gumulkan? Yang membuat saya selalu butuh waktu itu selalu nomor 2 ini. Jadi jangan jadi pemimpin kalau Anda bisa putuskan langsung Anda tunda. Itu namanya pemimpin pelin-pelan. Ada orang yang bersembunyi di balik doa. Alasannya gini, aku doakan dulu. Padahal dia doa juga gak pernah mikir. Ada hal-hal tertentu yang gak usah didoakan. Putuskan, buat apa kita doa di pagi hari, apalagi berbahasa lidah. Itu kan supaya kita dapat solusi sebelum masalah atau problema mencapai meja kita. Saya kalau datang ke kantor ya, high productivity. Sebelum orang datang ke saya, itu saya sudah dapat solusinya. Saya percaya setiap kali saya datang ke kantor, ke tempat kerja, saya sudah pergi, kami ini pergi dengan sebuah mentality, bahwa kami sudah membawa solusi. Kecuali kalau ada problema tertentu atau sebuah tantangan yang diperhadapkan, dan saya merasa ini masih di luar liga saya secara kerohanian, saya rasa rohku belum cukup hari itu untuk bisa menanggapi ini, saya pasti akan berkata time out, tunggu besok atau minggu depan atau berapa hari, saya pasti kasih timeline-nya kapan saya putuskan. Jadi pemimpin yang gampang di follow, baik di rumah maupun di tempat kerja. Di pelayanan juga sama. Kalau sampai jarang-jarang nih saya berkata, tunggu saya doakan dulu dan diskusikan. Saya tidak akan ceritakan doa saya gimana, saya diskusikan dengan siapa. Itu berarti saya masih nimbang poin 2. Ketahuilah, kalau sampai kita berkata, tunggu kasih waktu, aku nggak mau didesak sekarang membuat keputusan, apalagi ini important tapi nggak urgent, saya harus putus. Itu berarti saya pikirkan, adakah metode terbaik selain yang saya pikirkan sekarang. Waktu itu bisa dibeli supaya dapat solusi yang lebih mulia.
Amin. Tapi jangan jadi pemimpin yang dikit-dikit bilang doa tapi nggak pernah doakan dan nggak pernah kunjung memberikan keputusan. Berapa banyak orang yang tidak pernah mengambil keputusan dalam hidupnya. Ya aku doa, ya aku doa, tapi nggak pernah decide. Itu orang salah doa. Kalau kita doa, sebagian besar kita bisa putuskan di tempat. Kalau di tempat kerja nggak usah kembali ke ruang doa. Aku doakan dulu, nggak usah. Buat apa doa tadi pagi kalau nggak bisa putuskan sekarang? Ya kan? Putusin langsung. Des yang berani. Nanti Musa kan ngomong gini sama mereka. Jangan takut waktu ngangkat pemimpin-pemimpin itu riwayat pengintai. Jangan takut. Apapun yang kau putuskan itu dari Tuhan. Tetapi kalau kita perlu waktu jangan sungkan. Jangan mau langsung di tempat. Misalnya kalau Anda didekati sama sales personel. Wah, harus Pak, kalau Anda beli sekarang ini wah rugi. Anda tahu itu bukan kebutuhan apalagi itu keinginan. Jangan langsung tertangkap basah-basah dengan momentum itu. Cinta lokasi itu bahaya. Anda akan beli sesuatu yang Anda tidak perlu. Saya kalau didesak, saya kata, oh no, saya mikir dulu. Harus buat keputusan. Saya pernah digitu sama orang. Kalau nggak buat keputusan sekarang, beda nanti harganya sekitar. Ya sudah, berarti bukan jodoh saya. Langsung keki dia. Dia kesel sama saya. Sorry ya. Untuk apa yang harus kukeluarkan, saya tidak akan mikir 2 kali. Tapi untuk sesuatu yang tidak perlu kukeluarkan, sorry, Anda tidak bisa rampok saya hari ini. Aku perlu mikir. Kalau besok sudah lain lagi harganya gini-gini segalanya, ya sudah, berarti bukan jodohku. Kalau aku dipaksa sekarang, no. Karena ini bukan sesuatu yang ku perlu. Buktinya besok tetap harganya bisa diatur kok. Malah bisa ada deal-deal lain-lain, saya bisa pikirkan bonus-bonusnya. Paham maksud saya? Don't let yourself be cornered. Jangan biarkan dirimu dalam hidup ini dipojokkan. Kalau nggak buat keputusan sekarang rugi Pak. You cannot do that to me. Nggak bisa lakukan itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Karena kita harus ingat poin 2 ini. Selalu curiga bahwa ada metode dan cara terbaik untuk melakukannya. Nggak difoto nih. Ya. Oke. Poin ketiga terakhir ya. Munculkan di sini. Merencanakan dengan matang apa dulu dan mana dulu. Kota mana yang kita akan hampiri. Ini coba Anda baca tadi. Kota mana yang akan kita datangi. Mikir dulu yang mana dulu dan apa dulu. Belajar punya agenda tahun ini. Mau agenda beneran kayak saya sih suka yang manual. Agenda beneran yang bisa saya lihat setahunan. Saya melihat sekarang di gereja beberapa pengerja kita buat agenda yang pakai kertas di garis-garis sendiri. Wah telaten sekali, nggak apa-apa. Jadul orang mau tertawa nggak apa-apa. Tapi saya suka kelihatan overview. Begitu banyak yang harus kita lakukan. The question is, which one first? Everything is important. Choose one to do it first. Lakukan yang pertama dulu. Dan di situ saya percaya tidak ditulis di Alkitab. Disitulah ketemu kata Yeriko. Meskipun mereka semua nggak masuk karena dosa, Yeriko tetap ditumpas. Mana dulu? Doa sama Tuhan. Nanti Tuhan akan arahkan. Karena kita doa tanpa perencanaan, Tuhan juga tidak bisa mewahyukan apa-apa ke kita. Mana kayu bakarnya? Tapi kalau kita doa dengan agenda terbuka dan berkata ini semua penting ya Tuhan Yesus. I ask you to speak to me. Anda akan terkejut. Tiba-tiba Tuhan berkata, this. Nggak tentu suara audible, tapi hari-hari itu bisa aja terjadi. Anda ketemu misalkan dulu waktu saya mau ke Kupang. Ketemu aja semua Kupang. Ya, semua Kupang. Lalu begini begitu. Kok bisa hari-hari itu kejadiannya peneguhan ke sana waktu saya mulai buka agenda dan berdoa. Apa yang harus kulakukan dan sebagainya. Itu bisa aja tiba-tiba nanti Roh Allah akan mulai berbicara banyak tentang itu. Memberi kita pengetahuan, pengalaman kepada titik tujuan. Yang mana yang Tuhan berkata, apa dulu dan mana dulu. Jangan berdoa dengan kosongan. Saya suka berbahasa lidah dengan perencanaan saya dibeberkan di depan Tuhan. Supaya peka saya itu dengan peta dan kompas dan tujuan. Supaya saya nggak perlu pilih tujuanku kemana. Aduh udah rugi orang begitu. Aku udah tahu tujuanku. Sekarang dari sini sampai Arizona. Dari sini misalkan saya mau pergi ke Kuala Lumpur. Atau dari mana. Saya tinggal pilih supaya nggak buang waktu. Saya bisa lihat tarifnya, saya bilang lihat ininya, bisa lihat waktunya, jam terbangnya. Saya bisa punya pilihan tuh lebih terpetakan. Disinilah pembuatan keputusan jadi efisien waktu. Dan efektif. Dalam berjalan saya nggak pernah 100% tahu apakah itu sudah kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi kalau menoleh ke belakang ternyata hidupku telah dimaksimalkan. Buang waktunya itu dikit sekali. Amin Bapak Ibu Saudara.
Jangan ketinggalan ya, saya berdoa dalam merencanakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkah buat Anda. Semoga berguna. Tuhan Yesus mengasihimu.